Inilah bang, itu tempat eksekusi pemenggalannya. Tapi sebelum saya terangkan eksekusi pemenggalannya, saya terangkan dulu barang-barang yang ada di sini. Sebentar, Ya. Pemenggalan hasil cerita Rapat, yang hasil sudah, rapat, hasil keputusan yang rapat. sudah valid. Ya, udah. Sudah valid Ya. dan memang harus hari ini sudah Dieksekusi. dieksekusi. Oke, Iya. di lokasi eksekusi dari tempat persidangan yang tadi. Iya, Baik. oke. Jadi sebelum saya terangkan eksekusi pemenggalannya bang kakak, saya terangkan dulu barang-barang yang ada di sini. Tapi ini semua yang udah duplikannya, Ya, tidak ya. aslinya. Kalau aslinya itu dulu tidak sembarangan karena ada kekuatan jimat atau magicnya. Ya, jadi ini udah duplikannya. Jadi inilah abang kakak ini tanggalan orang Batak. Dia punya kalender orang Batak untuk melihat hari yang baik, hari yang tidak baik dari sinilah. Tapi tanggalan orang Batak ini cuma 30 hari 1 bulan. Ya, tidak ada 29, tidak ada 31. Semua 30 hari. Tapi sama juga 12 bulan 1 tahun. Ya. Jadi kalau orang Batak itu bang bilang bulan itu si paha sada, si paha 2, si paha 3, si paha 4 sampai si paha 12. Itulah bulan 12. Jadi kalau bulan itu bahasa Batak si paha ya. Si paha sada 2 tahun 4 yang seperti bahasa Jawa ya. Oke. Jadi inilah bang yang saya bilang tadi namanya itu buku Pustahalaklat ya, atau seperti buku Primbon. Disinilah dulu buku obat-obatan, buku jimat-jimat Yang menghadap ke pohon besar itu. Dan inilah nanti dibaca datunya ya, dan dilihat harinya ya. Supaya nanti kekebalannya tetap bisa dilakukan semua ya. Namanya buku Pustahalaklat. Jadi dulunya bang kakak, bila mana ada orang yang sakit, dulunya pergilah sama datu atau dukun. Itulah untuk mengobati. Karena zaman dahulu belum ada dokter seperti tak sekarang ya. Dokternya itu dulu datu lagi orang Batak bilang. Oke, jadi inilah yang dibilang namanya bang kakak, itu Tukok Tunggal Panaluan. Tukok Tunggal Panaluan. Yang aslinya ini dulu bisa berkomunikasi dengan di punya rokok. Iya, kalau mereka pun itu ada party, hujan datang, hujan bisa dipindahkan ke yang lain ya. Dan tongkat ini nanti bang, ini digunakan dengan datu untuk melemahkan kekebalan si terdakwa. Ya, sesuai apa yang sudah diberikan petunjuk sama dia. Ya, karena tadi kalau yang terdakwa itu pasti punya ilmu kebal. Ilmu dan sudah berani mengganggu. Itu inilah yang melemahkan. Inilah yang melemahkan. Dan panglima-panglima raja itu pun harus mempunyai ilmu yang sangat tinggi bang. Mereka bisa itu ditangkap. Ya seperti itu. Oke, itulah nama benda-benda ini. Tadi si raja memutuskan hukuman si terdakwa bahwa si terdakwa itu bang mesti dieksekusi, mesti dipenggal. Dia dibawa dari sana ke sini, tapi dulunya sudah tangan diikat di belakang. Ya, dari tempat persidangan ke tempat eksekusi dibawa tangan sudah terikat. Dan saya sudah siap di tempat eksekusi pemenggalan, mata si terdakwa bang ditutup dengan kain ulos. Mata ditutup. Mungkin tujuannya banyak bang supaya kita jangan merasa kasihan melihat cerminan matanya ya. Jadi mestinya dari dulunya pun kalau hukuman mati mata mesti ditutup seperti ini ya. Tapi mata saya nggak saya tutup lah bang ya, biar ceritanya biar nanti sama bang. Tapi aslinya dulu mata ditutup. Dan sesudah mata ditutup, nanti di sini bang dikasihlah makanan yang terakhir. Disediakanlah makanan yang terakhir untuk si terdakwa. Tapi di dalam makanan ini ya bang kakak udah dicampur dengan ramuan-ramuan semua. Sesuai apa yang sudah diminta si datu, petunjuk yang sudah diberikan sama dia. Dengan tujuan itu untuk melemahkan kekebalan yang ada dalam tubuhnya. Tapi nanti dia memakan makanan ini ya bang kakak, dia langsung pakai mulut seperti ini. Oh, tidak boleh pakai tangan. Enggak, tapi udah terikat bang. Karena dia ini bang udah dianggap seperti binatang. Karena dia punya kesalahan. Makanya penjaranya orang Batak itu bang selalu di kolong rumah dibuat karena apa? Karena udah tidak. Karena dia itu udah sama seperti binatang. Tadi saya bilang di kolong rumah ditaruh binatang. Jadi siapapun yang berbuat kesalahan yang tidak bisa diampuni dengan raja itu udah disamakan seperti binatang. Ya, seperti itu. Oke. Nanti sesudah siap dia memakan makanan ini, bila mana adakan seperti saya ini bang, mesti dimakan semua. Ya, mana tahu nak tebal-tebal cuma ditaruh sebagian badan. Ini selalu seperti itu. Ya, nanti itu dulunya biasanya ditaruh benang yang 3 warna, ditaruh dia punya pulungan-pulungan supaya dipukul tanduk kita. Jadi mesti dicek semua. Nanti sudah dicek semua bang, ini ditutuplah dengan kain tulis, diganti dengan kain tulis. Nanti diikat kuat-kuat. Dan kakinya diikat dengan dia punya roda. Ya. Nanti si terdakwa ini bang diangkat dan dilentangkanlah ke batu pengiksaan yang ada di sini. Ya. Oh ini ya. Dan sekalian untuk melemahkan kekebalan. Dia diletakkan posisinya bang lebih kurang adalah seperti ini. Ya, seperti ini. Ya. Nanti sesudah itu datanglah nanti seorang datu ini mengambil ini dia punya tongkat. Ya, ini nanti diambil tongkat, ini dibaca nanti mantra-mantranya. Ya, dibaca mantra-mantranya ini seperti yang menari bang ya.
Tapi yang sudah seperti yang sudah kemasukan, baca mantra-mantra, dia dikelilingi sampai berapa keliling. Kalau sudah dapat titik kelemahannya, baru tongkatnya ini dipukullah dari atas sampai ke bawah. Dia pukul dari atas sampai ke bawah. Dia pukul kuat-kuat sampai dia menjerit. Ya. Jadi kalau dia itu menjerit, dia punya ilmu atau kebal-kebalnya udah hilang semua. Tapi belum cukup seperti itu, Bang. Untuk memastikan, nanti ambillah pisau kecil seperti ini. Baru disayat lagi. Disayat sampai berkembang. Jadi kalau udah tubuhnya sudah bisa terbuka, ini si terdakwa ini apa kakak sudah bisa lagi eksekusi atau tidak. Tapi sebelum dipinggang, tubuh yang disayat tadi ini disiram dengan air asam lagi, disiram dengan air asam lagi, dan dia pun menjerit dan semakin. Dan dengan tujuan Bang disiksa seperti itu untuk menunjukkan kepada seluruh masyarakatnya supaya jangan ada melakukan kejahatan yang seperti dia lakukan, supaya takut, supaya tidak. Dan yang kedua, Bang tukang tanya apa? Pemeriksaan, ya, seperti itu. Oke, nanti sesudah itu baru si terdakwanya nanti abang kakak diangkatlah ke tempat itu pemenggalan. Dan sinilah tempat pemenggalannya, Bang. Dia punya posisi lebih kurang adalah seperti ini, tapi tadi tangan terikat di belakang dan di bawah lehernya ditaruhlah tempat penampungan dia punya darah. Baru datanglah Panglima Raja mengambil pedang yang besar seperti ini dan mengucapkan kepada semua masyarakatnya, oras, dan masyarakat yang menyebut dengan oras, baru pedangnya ini Bang, baru dipenggalkan belakangnya. Terus sekali penggal, terus salah kepala dari kepala. Ya. Nanti darah dengan kepala dibawa lagi meja bunda yang ada di sini. Ya. Badan itu diletakkanlah ke batu yang ada di sini Bang, ya, tanpa kepala. Nanti ini dia punya dadanya dibelah untuk mengambil hati dengan jantung. Ini nanti yang diangkat, inilah nanti Bang yang dipotong-potong kecil. Dicampurlah dengan darahnya saja, dikasihlah asam banyak. Ya, dan dengan dia punya ramal-ramal. Inilah nanti yang dipersembahkan sama Panglima Raja. Inilah dulu yang dimakan. Ya, inilah yang dibilang dulunya orang makan dulu makan orang ya. Seperti itulah Bang. Tapi mereka makan Bang ini dengan tujuan dan ini sekalian untuk menambah kekebalan, menambah ilmu. Supaya mereka itu hebat dan lebih. Sekalian badan itu juga dimakan. Tidak Bang, cuma itu aja. Nah, makan ini ya. Tapi ini sisa badan Bang dengan kepala ini dibuang jauh-jauh ya. Itu tidak dikubur. Itulah hukuman orang Islam. Dan tempat pembuangannya itu pun kita tidak diperbolehkan melihat selama 7 hari 7 malam. Nanti bisa katanya roh jahatnya kembali sama kita dan itulah aturan ya, seperti itu. Jadi kalau menurut sejarahnya itu Abang Kakak, sejarahnya dia punya eksekusi yang tidak berlaku lagi. Kira-kira tahun 1816. Ya, sesudah itu datanglah misionaris yang dari luar, tapi yang dari Jerman yang punya nama Dr. Ludwig Nomensen. Inilah yang menyebarkan agama dan lama-kelamaan ini dihilangkan semua, tinggal dia punya historinya lah Bang sampai sekarang. Itulah sejarah yang ada di kampung ini. Tapi yang saya terangkan ini Bang, yang intinya, kalau saya terangkan dari dasarnya Abang 3 hari 3 malam di sini belum tentu siap-siap. Ya. Oke, itulah yang dapat penjelasan yang kami bisa. Baik, itulah yang sudah dijelaskan oleh Pak Wido Sitinjak terkait dengan sekilas info sejarah penting bagi kita untuk mengetahui perjalanan para raja, situasi, adat istiadat yang ada di Desa Sialagan.